Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lintang Bagusan Hendito Rizky dari kelas Teknik Perminyakan C. Ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum osilasi pegas. Pada praktikum ini, osilasi pegas memiliki tujuan untuk menentukan tetapan pegas yang dibebani serta menentukan percobaan ayunan pegas yang terbebani serta menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang terbebani dan penerapan menggunakan simulasi PET Projectile Motion Simulation. Daftar isi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan di mana isinya latar belakang, tujuan, dan permasalahan. Bab 2 dasar teori, osilasi pegas. Bab 3 metodologi yang di mana isinya flowchart, alat prosedur kerja, dan pengolahan data. Bab 4 analisa data. Isinya ada analisa data, perhitungan, dan pembahasan. Bab 5 ada kesimpulan, yang isinya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama bab 1 latar belakang. Beberapa benda yang melakukan gerak osilasi pegas secara berulang dalam dimensi dalam ruang waktu tertentu disebut osilasi. Osilasi adalah suatu gerak bolak-balik suatu benda yang posisinya diam. Gerak osilasi bisa terjadi pada osilator linear. Osilator non-linear merupakan osilator yang memiliki suatu sistem yang bersifat tidak tetap. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Berikutnya ada permasalahan. Permasalahannya ialah bagaimana tetapan dalam ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi. Yang kedua itu ada dasar teori, bab 2 osilasi pegas. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dan posisinya keseimbangannya stabil. Karakteristiknya bersifat periodik, yaitu berulang-ulang, suatu macam gerak osilasi yang lazim dan sangat adalah gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik dari suatu benda yang disebabkan oleh adanya pemulih seperti gerak yang terjadi pada hukum Newton 2 dan dapat diterapkan pada benda yang mengalami harmonik dengan F adalah gaya pegas seperti berikut F sama dengan M. Bab 3 ada flowchart. Yang pertama itu ada pertama starts, kedua siapkan alat-alat percobaan, ketiga buka link pad, ketiga tarik pegas sejauh X dari awal posisi, keempat catatlah hasil percobaan yang dilakukan ke dalam tabel. Eh, sorry. Keempat itu ada gantungan massa pada benda. Yang kelima rangkaian statik serta pegas sehingga rangkaian seri. Ukurlah panjang X setelah diberikan beban. Yang terakhir, catatlah hasil percobaan yang sudah dilakukan ke dalam tabel. Berikutnya ada alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu laptop dan linkpad. Berikutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, buka linkpad simulation projectile simulation. Yang kedua, klik lab seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik nol sejajar pada pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas. Atur skala konstanta pegas. Yang kelima, pilih slow dan displacement natural range. Yang keenam, untuk mengubah massa digunakan bilah geser di bagian atas. Lalu atur variasi massa dan atur nilai massa sebelum menempatkannya.
Yang ketujuh, gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung sedikit ke bawah, lalu lepaskan. Yang ke-8, catatlah waktu yang diperoleh untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo simpangan sebaliknya hampir sama dengan selama getaran. Berikutnya kita masuk ke analisa data. Bisa dilihat di sini ada data satu. Data satu meliputi M, T kecil, N, T besar, dan T kuadrat. Berikutnya ada data 2. Sini ada M, T kecil, N, T besar, dan T kuadrat. Di sini bisa dilihat, dari data satu kita mendapat grafik hubungan antara M dan T kuadrat. Bisa dilihat grafiknya. Grafiknya itu semakin besar masanya, maka T-nya juga semakin besar. Maka grafiknya akan naik. Kemudian dari data satu kita juga mendapatkan hubungan antara M dan T. Bisa dilihat sama, semakin besar masanya, semakin besar juga T-nya, dan grafiknya akan juga semakin naik. Nah, kalau data 2 kita bisa dilihat, data 2 kita mendapatkan grafik hubungan antara M dan T. Bisa dilihat grafiknya di sini, semakin besar masanya, semakin besar T-nya. Bisa dilihat grafiknya di sini. Dan hubungan antara data 2 juga kita mendapatkan grafik hubungan antara M dan T kuadrat. Bisa dilihat grafiknya, semakin besar masanya maka semakin T2-nya juga semakin naik. Dan grafiknya juga naik. Berikutnya itu ada pembahasan dari praktikum yang saya lakukan. Dapat dilihat bahwa masa beban memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar masa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Dan sebaliknya, apalagi masa beban yang diberikan lebih ringan, maka periodenya akan semakin cepat. Yang kedua, lalu dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nilai konstanta yaitu masa beban yang diberikan, dan apabila semakin besar masa yang diberikan, maka semakin kecil pegasnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan rumus konstanta, diperoleh hasil spring konstanta 5 nilai K yaitu 1610,25 Newton per massa, dan untuk spring konstanta 6 nilai K adalah 0,386. Bab 5, kesimpulan dan syarat. Kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat simpulkan bahwa hubungan antara pegas dengan periode osilasi pegas, yaitu semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapat. Dan juga semakin besar massa pegas, maka semakin besar periode yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Saran, usahakan menggunakan mode slow agar mendapatkan hasil yang efektif. Jangan terburu-buru dalam mengambil data. Teliti dalam melakukan perhitungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.